Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah. Sore ini saya akan berbagi kisah nyata mimpi yang saya alami sendiri kurang lebih 10 tahun yang lalu terkait dengan bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang sudah meninggal. Sebenarnya di dalam kisah yang saya ingin bagikan kepada Anda semua bukan terkait dengan hutang, melainkan saya sendiri yang merasa berhutang karena uang yang saya kembalikan kepada beliau, teman saya yang sudah meninggal, itu bukanlah karena saya meminjam kepada beliau, melainkan teman saya itu pernah belajar komputer kepada saya, les privat, yang mana ketika di dalam masa belajar les privat komputer tersebut belum usai materinya, tapi beliau meninggal dunia di saat usianya masih muda. Oleh karena itu, saya akan membagikan kisah nyata ini agar apabila saudara-saudariku semua memiliki hutang kepada orang yang sudah meninggal, bisa mengamalkan apa yang pernah saya alami. Dulu saya pernah kuliah di salah satu kota di Jawa Timur, dan orang yang sudah meninggal ini adalah teman saya, adik tingkat saya. Ketika saya sudah membuat suatu akad tentang mengajarkan les privat komputer kepada dirinya dengan dengan biaya yang sudah saya tentukan dan sudah disepakati oleh teman saya itu, lalu mulailah saya mengajar pada hari-hari yang sudah kami sepakati bersama. Ketika materi, kalau tidak salah, baru 2 kali pertemuan, saya mendapat kabar bahwa teman saya ini meninggal di dalam perjalanan. Teman saya ini memiliki klub motor, tapi bukan klub motor yang suka membuat onar, tapi klub motor yang pada umumnya anak remaja berkumpul karena memiliki motor yang sama, memiliki komunitas motor karena memiliki kesukaan jenis motor yang sama. Setelah teman saya ini meninggal, saya merasa tidaklah pantas saya mengambil semua biaya les privat yang belum selesai saya ajarkan kepada dirinya. Lalu Allah menggerakkan hati saya untuk berhati-hati di dalam mengambil hak saya di dalam biaya di dalam mengajari les privat tersebut, sehingga tidak saya ambil semuanya uang yang sudah diserahkan kepada saya, melainkan sebagian saya kembalikan kepada teman saya itu melalui sebuah amalan, yaitu menginfakkannya ke masjid yang seringkali banyak terdapat jamaah yang melakukan sholat di masjid itu, dan terdapat juga para ustadz yang seringkali berceramah di masjid itu. Karena apa? Saya tidak mengetahui rumahnya teman saya itu di mana, menghubungi teman-temannya juga tidak mengerti. Akhirnya saya memutuskan menginfakkan
sebagian uang yang sudah dia bayarkan kepada saya. Karena pertimbangan selain saya tidak mengetahui rumahnya, ketika saya mengajarkan privat ilmu komputer tersebut, saya mendapati banyak video film anak-anak muda. Mungkin Anda mengerti maksud apa yang saya katakan. Dan itu ketika saya melihat video itu, ada di laptop teman saya itu, ada beserta teman saya di depan saya. Dia malu tersenyum kepada saya tidak masalah. Saya tidak mengurus tidak ikut campur dengan hobi-hobi dia yang seperti itu, melainkan saya hanya mengambil dengan cara memberikan bantuan berupa amalan ketika dia sudah wafat, agar dia mendapatkan amal jariah yang Allah datangkan, Allah hadirkan melalui saya. Yang mana uang itu memang ada hak diri teman saya, karena saya belum selesai mengajarkan materi secara komplit. Akhirnya saya berinfak atas nama teman saya itu di dalam hati saya, agar pahalanya dikirimkan kepada teman saya itu. Akhirnya saya bermimpi di malam harinya, adalah konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib, yang menciptakan sarana gaib yang bernama mimpi. Di mimpi itu teman saya hadir, yang sudah meninggal itu. Dia tersenyum kepada saya, berdiri. Saya melihat ada suatu gedung di belakang dia, di mana di hati saya di mimpi itu mengatakan, wah, dia sudah berada di tempat yang baik. Jadi dia itu di mimpi itu tersenyum kepada saya lalu mengatakan terima kasih. Mimpinya hanya sependek itu. Lalu apa makna dari mimpi tersebut? Perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat pada khususnya seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mimpi itu bukan hanya sebatas bunga tidur, melainkan di dalam syariat Islam, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Karena perihal mimpi dan ilmu takwil mimpi itu banyak dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah, hadis Nabi. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan kisah nyata yang tadi saya sampaikan, perlu kiranya saya sampaikan dalil-dalil terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi, agar masyarakat luas pada khususnya umat Islam mengetahui dan mengimani bahwa mimpi itu tidak remeh-temeh apabila mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. Beberapa dalil atau keterangan tentang mimpi disebutkan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih, yang mana beberapa di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Lalu mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik yaitu mimpi kabar gembira, merupakan kabar gembira dari Allah. Maknanya
adalah petunjuk, mimpi petunjuk dari Allah. Ciri-cirinya, mimpi itu datangnya biasanya ada di dua waktu, yaitu di saat malam mendekati subuh, dan yang kedua di siang hari. Di saat malam dan di saat siang hari sama-sama dijelaskan di dalam hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana kedua waktu tersebut saya juga mengalami di saat malam dan di saat siang hari, tapi lebih sering di saat malam hari. Insya Allah di channel ini akan saya bagikan kisah nyata mimpi yang saya alami dan yang dialami istri saya juga, yang totalnya kurang lebih 100 mimpi terkait ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, yang insya Allah banyak mengandung hikmah dan bisa diamalkan di dalam berkehidupan, tentang makna-makna mimpi tersebut untuk diamalkan. Lalu mimpi yang kedua yaitu mimpi karena bawaan pikiran seseorang. Maksudnya mimpi yang terjadi karena seseorang itu sering memikirkan sesuatu tersebut, entah itu sesuatu yang disukai maupun sesuatu yang tidak disukai, bisa terbawa ke dalam mimpi. Mimpi seperti itu tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari maknanya, karena tidak berdampak, tidak bermanfaat bagi kehidupan. Mimpi yang ketiga yaitu mimpi dari setan, yaitu mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyeramkan. Mimpi tersebut juga tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari maknanya, karena hal itu hanyalah godaan dari setan, hanya ingin menakut-nakuti manusia agar was-was, agar khawatir, sehingga mengganggu aktivitas manusia di dalam kesehariannya. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang untuk menceritakan kepada siapapun, agar apa? Agar manusia yang bermimpi tersebut tidak was-was terus terhadap mimpi yang dialaminya ketika beraktivitas di dalam kesehariannya. Jadi perhatian Nabi melarang itu hanya untuk itu, karena hal itu, mimpi dari setan itu tidak akan membahayakan manusia, hanya membuat rasa takut, rasa was-was, rasa cemas kepada manusia. Di dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Kalau misalkan seseorang yang bermimpi itu orang yang soleh, kebanyakan mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Dan orang itu baru mengetahui mimpi itu petunjuk dari Allah, maka biasanya orang itu sering bermimpi, tidak satu atau dua kali. Sehingga bisa membedakan mana mimpi petunjuk dari Allah, mana mimpi dari setan, dan mana mimpi dari bawaan pikiran di saat terjaga. Di dalam redaksi hadis yang lain, mimpi yang baik, mimpi petunjuk dari Allah itu biasanya dialami orang yang jujur, paling jujur perkataannya. Maksudnya, dalam kesehariannya, dia memang orang yang soleh, yang taat kepada Allah, menjaga kesucian lahir dan batinnya. Lalu, hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Maksudnya para penyampai kabar gembira itu yaitu tadi orang yang mengalami mimpi yang benar. Maksudnya mimpi petunjuk dari Allah. Karena dengan adanya mimpi dari orang soleh itu terkadang terkait dengan orang-orang lain. Seperti halnya istri saya pernah bermimpi tentang seseorang yang dia kenal, ya, itu disiksa di dalam kubur karena meninggalkan sholat. Nah, akhirnya saya anjurkan untuk mengingatkan orang yang dia kenal itu, yang di dalam mimpi itu, karena saya memahami itu adalah
anjuran dari Allah untuk mengingatkan sesama muslim agar berbuat ma'ruf, yaitu mengikuti perintah Allah. Awalnya istri saya ragu karena khawatir dianggap bagaimana begitu. Akhirnya didatangkan lagi mimpi yang kedua. Di situ lebih detail lagi, yang intinya mimpi yang kedua itu istri saya menyesal karena orang yang sudah dimimpiin yang pertama itu disiksa di dalam kubur, di mimpi yang kedua itu divisualkan orang itu sudah meninggal, sehingga istri saya tidak ada kesempatan lagi untuk mengingatkan orang yang dia kenal itu. Nah, akhirnya saya lebih menekankan lagi, ngingatin lagi bahwa itulah yang saya katakan, kamu harus mengingatkan orang tersebut agar nanti kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu melalui mimpi. Akhirnya istri saya mau mengikuti apa yang saya sarankan. Ternyata di luar dugaan, mungkin prasangka atau kekhawatiran istri saya itu khawatir orangnya tidak menerima atau respon yang tidak baik, ternyata berbeda. Nah, kenyataannya setelah istri saya menceritakan mimpi tersebut, seseorang yang dikenal itu mengatakan bahwa benar demikian. Karena kesibukan yang dikerjakan, karena dia adalah seorang ibu-ibu, maka beliau itu sering lalai di dalam menjalankan perintah sholat. Akhirnya seseorang tersebut berterima kasih kepada istri saya. Lalu setelah istri saya itu mengingatkan orang tersebut, datanglah mimpi yang ketiga, yaitu adanya Habib Umar bin Hafiz, seorang wali Allah dari kota Tarim, ulama besar, datang di rumah orang yang tadi dinasihatkan oleh istri saya itu. Jadi mimpinya itu ada Habib Umar bin Hafiz di rumah orang tersebut. Artinya Allah telah meridhoi, Allah merahmati wanita tersebut. Kenapa? Karena wakil dari keridhaan Allah itu terkadang di mimpi itu diwakilkan dengan simbol orang-orang yang mulia, kekasih Allah. Bagaimana saya tahu kalau Habib Umar bin Hafiz itu kekasih Allah? Karena banyak habaib yang bermimpi Habib Umar bin Hafiz bersama Rasulullah SAW. Karena hal itu dimimpikan orang lain, dan yang bermimpi juga habaib, gak satu habib, maka saya mengimani hal itu. Karena apa? Saya pun juga pernah didatangi Habib Umar beberapa kali, dan salah satunya mengajarkan tentang ilmu hakikat di dalam mimpi, yang insya Allah akan saya ceritakan di lain waktu. Jadi kalau misalkan para penyampai kabar gembira itu adalah sisa-sisa dari setelah Nabi wafat, maka beruntung kalau kita mengenal orang-orang yang mana orang itu sering mendapatkan petunjuk dari Allah dari sarana gaib yang bernama mimpi, dan dia juga bisa menakwilkan mimpi tersebut, seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam yang diberbantukan kepada seorang raja yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang memakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang hijau, terkait dengan takdir yang akan terjadi, yaitu 7 tahun masa sulit, masa paceklik, masa kemarau. Dengan adanya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penyampai kabar gembira, walaupun secara visual itu mengandung sesuatu yang tidak menggembirakan tentang takdir buruk yang akan terjadi. Maka disinilah saya ingin meluruskan pendapat-pendapat para ustadz yang menciptakan mimpi bahwa kabar gembira itu selalu divisualkan, selalu diberi contoh tentang mimpi yang baik secara visual. Misalkan mimpi naik haji,
beribadah umroh, sholat, mimpi ketemu Nabi. Tidak hanya sebatas itu. Jadi di mimpi itu seperti halnya Al-Quran. Ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Ada yang benar-benar jelas terang benderang maknanya, tidak perlu ditakwil. Artinya mimpi itu akan terjadi sesuai visual mimpi yang dialami seseorang yang bermimpi. Tetapi ada juga yang mutasyabihat. Mimpi itu ada yang butuh ditakwil mengenai simbol-simbol seperti tadi yang saya sampaikan tentang mimpi seorang raja di dalam surat Yusuf. Ya, itu simbol-simbol binatang dan tumbuhan. Itu perlu penakwilan dari orang-orang yang mendalam ilmunya, punya ilmu laduni, punya makrifat yang khusus. Karena ilmu tentang menakwilkan mimpi itu tidak bisa didapat dari ilmu membaca. Bukan seperti itu. Walaupun yang dibaca buku tafsir mimpi dari alim ulama, itu hanya panduan secara global, tapi untuk menakwilkan mimpi seorang tidak boleh membaca buku seperti itu. Karena setiap orang yang bermimpi harus mengetahui, harus diketahui amalan apa yang sebelum bermimpi. Ketika dia sebelum bermimpi itu ditanyakan amalan apa yang dikerjakan, ada hajat apa, bisa juga terkait masalah dia dengan orang lain, bisa juga terkait dengan kota di mana dia tinggal. Banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi makna dari mimpi. Maka tidak bisa seseorang itu menakwilkan mimpi dari membaca buku. Karena di zaman dulu, seorang yang alim, seorang yang sudah makrifat didatangi dua orang. Yang satu itu bermimpi azan, yang satunya lagi mimpi azan, tapi dari latar belakang yang berbeda. Akhirnya maknanya itu berbeda juga, walaupun visual mimpinya sama-sama mimpi azan. Begitu. Begitu juga tentang mimpi telanjang. Jadi dilihat dulu yang bermimpi itu siapa. Itu insya Allah di video berikutnya saya akan mensiarkan ada dua versi mimpi telanjang yang dialami seseorang. Lalu kita lanjut lagi kepada hadis yang tadi, yaitu mimpi yang benar, mimpi petunjuk dari Allah. Di hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Nah, jadi kalau misalkan mimpi yang baik itu anjuran Nabi, pujilah Allah dahulu karena mimpi yang baik itu adalah karunia dari Allah. Allah yang memberikan hal itu, tidak bisa selain Allah. Karena mimpi itu adalah ciptaan Allah. Mengandung af'alnya yang tersemat nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah. Allah Maha Gaib, Allah Maha Mengetahui, Allah yang Maha Air, Allah yang Maha Akhir, Allah yang Maha Awal. Karena di dalam mimpi itu terkait dengan ilmu-ilmu lahir maupun batin. Sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang atau yang sudah terjadi. Oleh karena itu, kalau kita mimpi petunjuk dari Allah, maka pujilah Allah. Lalu dianjurkan untuk diceritakan sebagai apa? Wujud rasa syukur kita dan zakat dari ilmu yang kita dapat. Tentunya orang yang sudah memahami maknanya. Dan apabila yang bermimpi itu adalah orang awam tentang mimpi, maka haruslah memilah-milah kepada siapa yang dia ceritakan. Memilah-milah kepada siapa dia harus bercerita. Maka tidak boleh menceritakan kepada sembarangan orang. Karena disebutkan di dalam surat Yusuf, Nabi Yakub menganjurkan untuk tidak menceritakan mimpi yang didapat oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang tidak baik. Karena apa? Hati-hati kolbu saudara-saudaranya itu
adalah hati-hati yang berpenyakit. Sehingga dengan menceritakan mimpi itu, Nabi Yusuf alaihissalam bisa dibinasakan, dibuat susah oleh saudara yang lain. Itu terdapat di dalam surat Yusuf. Begitu juga sebenarnya di redaksi hadis Sahih Muslim juga mengandung anjuran yang sama. Kalau menceritakan mimpi yang baik, mimpi petunjuk dari Allah, maka ceritakanlah kepada orang yang disayangi, orang yang tidak memiliki hati yang hasad, yang dengki, yang iri kepada kita. Nah, itu anjurannya Nabi Muhammad SAW kalau kita mendapatkan mimpi yang baik. Lalu kalau mimpi yang buruk, maka anjuran beliau untuk berlindung dari kejelekannya kepada Allah, meminta perlindungan. Yang beberapa di antaranya kita bisa meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, yang mana hal itu disebutkan di dalam hadis yang sahih juga. Meludah 3 kali secara simbolis saja, tidak meludah dengan volume yang besar, melainkan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali dengan volume yang kecil, ludah yang sedikit. Bisa juga dengan cara mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari setan-setan yang terkutuk. Lalu bisa juga dengan mengubah posisi tidur. Dan cara-cara yang lain yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat, mimpi itu adalah bagian dari kenabian. 1/46 bagian kenabian. Seperti hadis yang tadi sudah saya sampaikan, maka untuk menakwilkan mimpi, haruslah orang yang memang sudah ada perintah dari Allah. Kalau sudah ada perintah dari Allah, maka orang tersebut sudah pasti diberikan ilmu tentang hal itu. Sebagaimana saya sudah bermimpikan tentang anjuran Allah kepada saya beberapa kali mimpinya, dan begitu juga di alam istri saya, bahwa saya dianjurkan untuk menceritakan mimpi. Yang mana hal itu terjadi 3 tahun yang lalu. Dan mengenai ilmu takwil mimpi ini, Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini penegasan bahwa tidak semua orang itu diberikan ilmu tentang takwil mimpi. Lalu di dalam surat Yusuf ayat 101, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Sebenarnya dalil tentang mimpi itu banyak sekali. Tidak hanya di dalam surat Yusuf, di surat As-Saffat juga ada ayat 102 yang ceritanya berakhir pada ayat 111. Di dalam kitab Sahih Muslim juga banyak sekali dalil-dalil yang sangat panjang tentang mimpi. Di dalam kitab Sahih Bukhari juga banyak sekali contoh-contohnya tentang mimpi yang dialami Nabi. Di Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa wahyu pertama kali itu datang berupa mimpi. Yang diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi. Dan di kitab-kitab para wali Allah seperti Al-Hikam, Futhul Ghaib, itu banyak
terkait dengan mimpi-mimpi dari Allah. Lalu kembali lagi kepada kisah yang tadi saya ceritakan tentang teman saya sudah meninggal. Jadi kalau misalkan di mimpi tadi saya itu seperti itulah makna yang sebenarnya. Tidak perlu ditakwil lagi. Nah, yang tadi saya katakan maknanya sudah jelas, tidak perlu ditakwil lagi. Yaitu konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa amal yang sudah dilakukan, yaitu infak di masjid dengan mengatasnamakan teman saya itu sudah sampai kepada teman saya. Dengan adanya visual beliau senyum, mengucapkan terima kasih kepada saya, dan berada di tempat yang baik. Nah, itulah kenapa kita harus mengetahui dahulu amalan sebelum bermimpi. Saya mengetahui takwil itu karena saya sendiri yang beramal sebelum memimpikan hal itu. Sehingga tahu betul ini maknanya seperti apa. Begitu juga tentang istri saya ketika mendapatkan mimpi tentang kiriman baju dari seseorang teman yang sudah dikenal lama tapi sudah lama berpisah, itu terkait dengan amalan yang dilakukan temannya itu, padahal bukan kerabat dekat, bukan saudara kandung. Tapi Allah konfirmasikan bahwa ada temanmu, saudara muslim, yang beramal mengatasnamakan kamu dan keluarga kamu. Jadi ceritanya di dalam kehidupan nyata, teman istri saya itu dulu mengenal seorang laki-laki yang mana itu adalah marbot masjid, penjaga masjid, sebelum menikah dengan saya. Nah, orang ini dikenal oleh saya baik, ya insya Allah soleh. Tapi setelah menikah sudah lama nggak berhubungan, bahkan lewat telepon pun tidak tahu nomornya karena sudah terpisah lama. Tapi karena seorang pemuda remaja masjid ini pernah mengenal keluarga istri saya, pernah silaturahim, ya kenal mama papanya istri saya dan ponakan istri saya, sepupu, ponakan ya ponakan. Jadi anaknya kakaknya istri saya, kenal akrab. Lalu di mimpi istri saya itu mendapat kiriman baju dari seseorang yang mana baju itu teruntuk istri saya, kedua orang tua istri saya, dan orang-orang yang dikenal seorang laki-laki penjaga masjid ini. Di mimpi itu diberitahukan bahwa amal ini dilakukan oleh orang itu. Jadi kalau seperti ini bisa sampai walaupun bukan saudara kandung. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis gitu ya tentang amal baik yang dilakukan bukan dari saudara kandung atau bukan dari orang tua kita? Ada, walaupun tidak secara syariat, melainkan secara hakikat itu ada korelasinya. Di sini mungkin bisa saya bacakan tentang sesuatu amalan yang dilakukan orang lain yang mana hal itu bukan orang tua kita, saudara kandung kita, ya, tapi bisa sampai. Disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Jadi kalau misalkan seorang muslim mendoakan saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Misalkan saya mendoakan teman saya, baik itu yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Bisa saja Allah tuh memberitahukan bahwa saya beramal untuk dirinya. Nah, lewat mimpi. Seperti hanya istri saya mengalami hal itu. Jadi insya Allah akan diceritakan lebih detail di video berikutnya tentang amalan-amalan orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dan
Dan juga ada mimpi terkait orang meninggal yang menyampaikan amanah kepada yang masih hidup tentang benda yang memang harus dikembalikan kepada suatu kantor tempat beliau bekerja dahulu. Ada beberapa saya maupun istri saya mengalami mimpi terkait orang yang sudah meninggal, terutama tentang orang tua kami, orang tua saya maupun orang tua istri saya. Dan juga dialami oleh adik ipar dari teman saya juga tentang orang meninggal, yaitu mertuanya yang menitipkan untuk menyerahkan suatu barang yang terdapat di lemarinya. Akhirnya benar adanya seperti itu, di lemari itu ada barang yang dimasukkan di dalam mimpi. Jadi kalau misalkan kita beramal atas nama orang lain, itu sampai, asalkan niatnya kita benar dan apa yang kita apa apa yang kita sedekahin itu halal, pasti sampai. Jadi jangan diragukan. Terkait dalil sudah ada, terkait pengalaman tadi sudah saya ceritakan, dan nanti video-video berikutnya insya Allah ada yang lebih banyak lagi. Lalu terkait dengan niat, itu memang sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Yang sering disampaikan para ustadz, innama amalu bin niat. Jadi kalau misalnya kita sedekah, infak, jangan melupakan niat untuk orang-orang keluarga kita, ya termasuk kedua orang tua, adik-adik, kakak, kalau misalkan punya adik ataupun kakak. Dan jangan meragukan untuk mengikut sertakan seluruh muslimin, seluruh mukminat, seluruh muslimin, seluruh muslimat, seluruh mukmin, mukminat. Perkara tidak diterima atau diterimanya itu urusan Allah. Yang penting niat kita ingin membantu saudara-saudara kita. Karena apa? Terkait sabda Nabi Muhammad SAW, tidak dikatakan memiliki keimanan sempurna kalau kita tidak mencintai saudara sesama muslim, nah, seperti mencintai diri kita sendiri. Dan juga beliau bersabda, kita sesama mukmin itu adalah ibarat satu tubuh, laksana satu tubuh. Jika satunya sakit, maka anggota badannya juga sakit. Jadi dalil-dalil secara hakikat itu ada terkait kita beramal untuk orang lain yang tidak kita kenal selama itu saudara kita sesama muslim. Oleh karena itu, ya, semoga apa yang saya sampaikan itu sangat bermanfaat, bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.